Shalom sobat. Sobat, mari kembali kita merenungkan Injil Matius. Sobat bisa baca lengkapnya. Saya baca Matius pasal 16 ayat 1 sampai 4 tentang orang Farisi dan Saduki meminta tanda. Kemudian datanglah orang-orang Farisi dan Saduki hendak mencoba Yesus. Mereka meminta supaya ia memperlihatkan suatu tanda dari surga kepada mereka. Tetapi jawab Yesus, pada petang hari karena langit merah kamu berkata, hari akan cerah. Dan pada pagi hari karena langit merah dan redup, kamu berkata, hari buruk. Rupa langit kamu tahu membedakannya, tetapi tanda-tanda zaman tidak. Angkatan yang jahat dan tidak setia ini menuntut suatu tanda. Tetapi kepada mereka tidak akan diberikan tanda selain tanda Nabi Yunus. Lalu Yesus meninggalkan mereka dan pergi. Nah, jadi sobat, orang-orang Farisi dan Saduki hendak mencoba Tuhan Yesus Kristus dengan meminta untuk memperlihatkan tanda dari surga. Padahal Tuhan Yesus Kristus sudah menunjukkan kuasanya, kasihnya dengan menunjukkan banyak mujizat di hadapan orang banyak. Dan kalau kita baca di Yohanes 10:30, Aku dan Bapa adalah satu, di mana Tuhan Yesus Kristus menyamakan diri dengan Tuhan. Dan di Yohanes 14 ayat 6, Tuhan Yesus berkata, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Tuhan Yesus Kristus menyatakan bahwa ia sama dengan Bapa. Dan Tuhan Yesus Kristus adalah jalan dan kebenaran dan hidup. Yang menyatakan bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan, karena hanya Tuhanlah jalan, kebenaran, dan hidup. Nah, di Matius 16 ayat 4 ini menjelaskan bahwa angkatan yang jahat dan tidak setia ini menuntut suatu tanda. Tetapi kepada mereka tidak akan diberikan tanda selain tanda Nabi Yunus. Tuhan Yesus Kristus menggenapinya dengan mati di atas kayu salib dan pada hari yang ketiga bangkit dari antara orang mati. Ini menunjukkan bahwa Tuhan Yesus Kristus berkuasa atas maut, mengalahkan maut. Itulah tandanya bahwa Tuhan Yesus Kristus adalah Tuhan yang maha kuasa, yang mengalahkan maut. Nah, itulah iman kita sebagai orang Kristen, di mana kita percaya bahwa Tuhan Yesus Kristus adalah Tuhan yang maha kuasa, yang maha kasih, datang dari surga ke dunia ini, mengambil rupa sebagai manusia untuk menyelamatkan semua orang berdosa yang percaya kepadanya. Sebab upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Roma 6 ayat 23. Nah, itulah tanda bahwa Tuhan Yesus Kristus datang dari surga, yang adalah Tuhan yang menjadi manusia, menunjukkan kasihnya, kuasanya, dan pengampunannya kepada semua orang yang percaya kepadanya. Oke sobat, kita lanjut ayat 5-12 tentang ragi orang Farisi dan Saduki. Pada waktu murid-murid Yesus menyeberang danau, mereka lupa membawa roti. Yesus berkata kepada mereka, berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap ragi orang Farisi dan Saduki. Maka mereka berpikir-pikir dan seorang berkata kepada yang lain, itu dikatakannya karena kita tidak membawa roti. Dan ketika Yesus mengetahui apa yang mereka perbincangkan, ia berkata, mengapa kamu memperbincangkan soal tidak ada roti? Hai orang-orang yang kurang percaya, belum juga kamu mengerti? Tidak kamu ingat lagi akan 5 roti untuk 5.000 orang itu, dan berapa bakul roti kamu kumpulkan kemudian? Ataupun akan 7 roti untuk 4.000 orang itu, dan berapa bakul kamu kumpulkan kemudian? Bagaimana mungkin kamu tidak mengerti bahwa bukan roti yang kumaksudkan? Aku berkata kepadamu, waspadalah terhadap ragi orang Farisi dan Saduki. Ketika itu barulah mereka mengerti bahwa bukan maksudnya supaya mereka waspada terhadap ragi roti, melainkan terhadap ajaran orang Farisi dan Saduki. Nah, jadi orang Farisi dan Saduki ini
belum percaya atau bahkan tidak percaya kepada Tuhan Yesus Kristus yang telah mengadakan banyak mujizat. Mereka mengajarkan hanya ajaran yang tidak menunjukkan kasih ataupun ajaran nenek moyang. Nanti kita bisa baca di Matius pasal 15 di video sebelumnya tentang perintah Allah dan adat istiadat Yahudi, di mana orang-orang Farisi itu mengutamakan adat istiadat nenek moyang. Nah, jadi bisa baca, sobat baca, makanya Tuhan Yesus Kristus berkata di Matius 15 ayat 3. Tetapi jawab Yesus kepada mereka, mengapa kamu pun melanggar perintah Allah demi adat istiadat nenek moyangmu? Itu salah satu contoh sobat ya. Bisa sobat baca di Matius 15 ayat 2 dan 3. Nah, oke sobat. Jadi, maksud Tuhan Yesus adalah supaya waspada terhadap ajaran orang Farisi dan Saduki yang tidak percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Oke? Selanjutnya saya baca ayat 13 sampai 20. Pengakuan Petrus. Setelah Yesus tiba di daerah Kaisarea Filipi, ia bertanya kepada murid-muridnya, kata orang, siapakah anak manusia itu? Jawab mereka, ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis, ada juga yang mengatakan Elia, dan ada pula yang mengatakan Yeremia atau salah seorang dari para nabi. Lalu Yesus bertanya kepada mereka, tetapi apa katamu? Siapakah aku ini? Maka jawab Simon Petrus, engkau adalah Mesias, Anak Allah yang hidup. Kata Yesus kepadanya, berbahagialah engkau Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapa-Ku yang di surga. Dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan surga. Apa yang kau ikat di dunia ini akan terikat di surga, dan apa yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas di surga. Lalu Yesus melarang murid-muridnya supaya jangan memberitahukan kepada siapapun bahwa ia Mesias. Jadi banyak orang yang mengatakan bahwa Tuhan Yesus itu adalah Yohanes Pembaptis, Elia, Yeremia, ataupun salah seorang dari para nabi. Dan Tuhan Yesus Kristus berkata kepada para muridnya, dan dijawab oleh Simon Petrus, engkau adalah Mesias, Anak Allah yang hidup. Jadi kepada kita, siapakah Tuhan Yesus Kristus itu? Kalau Rasul Petrus mengatakan bahwa Tuhan Yesus itu adalah Mesias, Anak Allah yang hidup. Tuhan Yesus adalah Mesias, Anak Allah yang hidup. Jadi kita, siapakah Tuhan Yesus itu? Bagi saya, Yesus Kristus adalah Tuhan saya, Juru Selamat saya. Tuhan yang Maha Kasih, yang Maha Pengampun, yang datang dari surga ke dunia ini, mengambil rupa sebagai manusia untuk menyelamatkan saya dan semua orang yang berdosa yang percaya kepadanya. Sebab upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Roma 6 ayat 23. Nah, jadi di ayat 17-nya kata Yesus kepadanya, berbahagialah engkau Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapa-Ku yang di surga. Nah, jadi kalau kita beriman kepada Tuhan Yesus Kristus, lihat bahwa alam maut tidak akan menguasainya. Apa itu? Di ayat 18. Dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Karena Tuhan Yesus Kristus telah mengalahkan maut, dan alam maut tidak akan menguasai setiap orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Dan saya percaya bahwa Tuhan Yesus Kristus adalah Mesias, Anak Allah yang hidup, Tuhan yang datang dari surga mengambil rupa sebagai manusia. Bagaimana dengan kamu, sobat? Mari percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Oke sobat, mohon maaf kalau salah kata. Semangat kitab. Tuhan berkati. Shalom.